dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A angkatan 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tema dari kelompok 5, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor hidayah. Baik, saya akan paparkan satu persatu dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan berangkat dari aliran nativisme yang meyakini bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh yang diterima dari orang tuanya, sedangkan pengalaman atau lingkungan tidak berpengaruh sama sekali. Menurut aliran ini, seorang yang mempunyai bakat yang tinggi dalam bidang musik, maka anaknya akan menjadi seorang pemusik handal. Hereditas dapat diartikan sebagai pewaris atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Pewarisan ini terjadi melalui teori genetik. Pewarisan genetik dimulai dari pertemuan antara 24 kromosom dari pihak ayah dan 24 kromosom dari pihak ibu. Ke-48 kromosom itu bercampur dan berinteraksi membentuk pasangan-pasangan baru. Akibatnya kejadian ini terjadilah pertemuan gen-gen pada setiap pasangan kromosom dari ayah dan ibu yang memiliki sifat tertentu. Dan terjadilah pembentukan dan sekaligus perubahan sifat-sifat hereditas. Jadi dasar hereditas dari perbedaan individual adalah kombinasi-kombinasi gen-gen yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sifat gen. Berdasarkan teori di atas, dapat ditegaskan bahwa sifat, watak, bakat, dan kecerdasan perilaku seorang adalah dipengaruhi atau dibentuk oleh faktor keturunan, yaitu yang ia wariskan dari kedua orang tuanya. Jadi, seseorang yang memiliki watak, sifat, dan perilaku sombong, keras kepala, empati, simpati, dermawan adalah secara umum dapat merupakan warisan dari sifat dan perilaku kedua orang tuanya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat dilaksanakan pembelajaran oleh seorang guru. Terdapat 3 istilah yang memberikan ciri khas dalam implementasinya. Yang pertama taklim, yang kedua talbiyah, dan yang ketiga ta'dib. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah dipengaruhi oleh aliran empirisme, adalah kebalikan dari aliran nativisme. Paham ini mengajarkan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan kosong tanpa bawa bakat, inteligensi, dan pembawaan. Dengan demikian, lingkungan yang mempengaruhi akhlak seseorang terdiri dari 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang dipengaruhi akhlak seseorang. Karena dalam keluarga, pembentukan dan pembinaan akhlak dapat dilakukan. Pendidikan akhlak dalam keluarga dimulai ketika anak mulai melakukan interaksi dengan ayah. Lingkungan masyarakat sekitar. Pembentukan dan pembinaan akhlak sangat dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat, mengingat perkembangan perubahan di masyarakat yang semakin menjauhkan anak didik dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Peralihan dari peradaban yang satu kepada peradaban berikutnya mengakibatkan perubahan-perubahan pada seluruh sektor kehidupan manusia. Perubahan-perubahan itulah yang menggoyahkan pranata sosial dan masyarakat, bahkan pranata yang sangat maupun sekalipun. Yang terakhir, faktor hidayah. Faktor hidayah dalam perspektif Islam adalah menentukan dalam membentuk dan membina akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Dengan demikian, hidayah merupakan otoritas dan kewenangan Allah. Bahkan Allah pernah menyatakan dalam Al-Quran bahwa seorang pun tidak dapat memberikan hidayah kepada orang lain, termasuk Rasulullah SAW.
kewenangan Allah atas hidayah yang akan diberikan kepada makhluknya. Kewenangan Allah atas hidayah yang akan diberikan kepada makhluknya tergambar dari bagaimana Rasulullah pernah berdoa agar Islam dikuatkan dengan 2 Umar, yaitu Umar bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. 2 gambaran di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayah adalah kewenangan dan otoritas Allah, dan Allah secara otoritatif akan memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tiada batasnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.